Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mujad-mujadah hebat? Alhamdulillah selalu beriman, sehat, cerdas, bahagia. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke tematik 2 subtema 3 yaitu energi alternatif pembelajaran 4 tentang hemat energi. Oke, bersiap? Oke, mujahid-mujahidah, start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Open your hand, prayer before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu memahami cara menghemat energi di dapur. Yang kedua, siswa mampu membedakan materi yang disampaikan dengan kegiatan sehari-hari di dapur mereka. Yang ketiga, siswa mampu memahami kegiatan boros energi yang berada di dapur. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu di Quran Surah Al-An'am ayat 141, Allah itu menjelaskan bahwasanya kegiatan yang berlebih-lebihan atau boros itu tidak Allah sukai. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam, buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dari hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Oke. Nah, ada lagi dalil yang kedua di Quran Surah Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, di sini di ayat kedua ini, ayat surah Al-An'am tadi sama surah Al-Isra, dijelaskan bahwa kita itu tidak boleh berperilaku atau hidup secara boros, gunakanlah secukupnya. Jadi hemat itu perintah Allah ya anak ustazah. Nah, anak ustazah, di dapur mamanya itu banyak terdapat energi-energi. Nah, energi itu seperti energi listrik, energi gas bumi, energi panas, energi gerak, energi angin atau udara, maupun energi kimia. Nah, contohnya seperti Magicom atau penanak nasi itu menggunakan energi listrik dan panas, blender itu menggunakan listrik dan gerak, maupun kompor gas yang menggunakan energi kimia dan panas. Masih banyak lagi contoh-contohnya ya ustazah. Jadi ini adalah energi-energi yang terdapat di dapur. Berikut cara yang bisa dilakukan untuk menghemat energi di dapur. Yang pertama, manfaatkan waktu nyala kompor secara efisien. Nah, kalau belum mau memasak atau belum selesai bahan-bahan yang mau dimasak, maka jangan hidupkan dulu kompornya. Kalau sudah, baru dihidupkan kompornya, agar api maupun bahan bakarnya digunakan secara efisien. Yang kedua, jangan membuka kulkas terlalu lama atau terlalu sering. Hal ini, kulkas itu mempertahankan suhu dengan yang kita inginkan melalui bantuan kompresor. Lalu, saat kulkas dibuka, maka suhu dalam ruangan kulkas akan naik karena pengaruh di luar ruangan. Jadi, kita tidak boleh membuka kulkas terlalu lama dan terlalu sering. Dan yang ketiga, pilihlah alat listrik yang memiliki daya yang rendah. Yang keempat, kurangi penggunaan listrik jika diperlukan. Yang kelima, gunakan ceret fluid untuk memasak. Tujuannya agar kita mengetahui dengan cepat kapan airnya sudah masak sehingga kita bisa mematikan apinya dengan segera. Poin ke-6 sampai 8 itu pilihan ya anak ustazah. Kalau bisa dilakukan silakan, kalau tidak bisa tidak usah. Yang ke-6 itu masak sekali dalam sehari. Yang ke-7, kurangi variasi masakannya. Yang
ke-8, makan hanya dengan lalapan. Tapi ini sifatnya pilihan ya. Oke, nah Ustazah, coba perhatikan poster ini. Nah, ini adalah langkah yang tepat untuk berhemat. Yang pertama, kita dianjurkan untuk mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan lagi. Yang kedua, usahakan menanak nasi itu pada saat mendekati waktu makan. Dan yang ketiga, aturlah suhu lemari sesuai kebutuhan dan menutupnya ketika sudah dibutuhkan. Yang keempat, gunakan mesin cuci sesuai dengan kapasitasnya. Dan yang kelima, aturlah panas setrika sesuai dengan jenis bahan pakaian yang dipakai. Yang keenam, gunakan pompa air apabila air dalam bak penampungan sudah hampir habis. Ini adalah poster untuk hemat energi listrik. Oke, sekarang silahkan kerjakan latihan pada halaman 114 nomor 1 sampai 5. Semangat belajarnya ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, baca Al-Quran dan sholat duha. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.